Selamat siang teman-teman semua dimanapun berada, selamat sore, selamat malam, dan juga selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kalian semua, dan juga selamat istirahat. Nah, di kesempatan kali ini, mari teman-teman kita nyari jamur lagi di musim gugur. Sudah lama ya kita nggak panen jamur online, semoga kalian semua dimanapun berada, sehat selalu, semangat kerjanya, bahagia selalu, tambah sukses, dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Enjoy! Nah, kita nyari jamurnya ini di musim gugur, teman-teman. Jadi di hutan itu banyak sekali jamur musim gugur, yaitu jamur Trachanterelle. Nah, di vlog sebelum-sebelumnya menjelang musim gugur itu kita panen jamur kuning ya, jamur Cantarell. Itu jamur yang paling kita suka. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua dimanapun berada sudah meluangkan waktunya menonton vlog Moda Norway, sudah berteman dengan kami. Terima kasih banyak atas dukungan kalian dengan menyalurkan komen lovely-nya. Saya tambah semangat bikin vlognya ini semua karena kalian semua sudah support channel kita ini. Terima kasih banyak. Salam hangat dari Norway. Walaupun sudah musim gugur, di hutan itu masih ada buah liar teman-teman, tapi kita nggak usah ngambil karena di rumah itu sudah penuh itu kulkasnya buah liarnya. Nah, jadi teringat sewaktu kita di hutan, waktu itu kita nggak tahu panen apa itu. Terus ada yang komen katanya orang Norway itu nggak suka buah, padahal banyak sekali buah-buah liar, tapi dibiarin saja malah pilih jamurnya. Bukan seperti itu. Orang Norway ada yang suka jamur liar, ada juga yang enggak. Begitu juga buah-buahan, ada yang suka buah liar dibawa pulang, ada juga yang enggak. Nah, mertuaku nggak suka jamur liar di hutan itu, nggak suka teman-teman. Memang sudah seperti itu, tapi kalau buah suka. Nah, kalau suamiku dulu nggak suka jamur, sekarang lama-lama suka karena nurutin istri. Nah, di negara Norwegia itu kan penduduknya nggak hanya keluarga Moda Norway saja. Jadi saya nggak tahu siapa saja yang ngambil buah-buahan, siapa saja yang ngambil jamur, siapa yang nggak suka jamur, siapa yang nggak suka buah liar, saya nggak tahu. Dan di negara Norway itu penduduknya 6 juta kurang. Gikk jo relativt fort, da. Tuh, tuh. Tuh. Nah, di setiap musim gugur pasti ada binatang ini teman-teman. Binatangnya itu tipis banget dan jalannya cepet banget. Apalagi kalau sudah di kepala, bener susah untuk diambil. Seperti apa itu namanya?
Tumo, bener sih, cepet banget. Kalau musim gugur kita di hutan, pasti di kepala kita ada binatang ini nih. Susah banget ngambilnya, harus dikeramas. Nanti dikeramas itu masih aja membandel, nempel banget gitu. Jadi harus pakai sampo yang banyak, dicuci bersih. Pokoknya airnya harus kenceng gitu baru dia keluar. Bener ini. Paling geram ini kalau ada binatang ini, apalagi palsu. Nggak suka teman-teman ada binatang di tubuh beliau itu, nggak suka. Nah, ini dia jamur kantarelnya seperti ini teman-teman. Dan jamur yang kita ambilin ini tidak ditemukan di supermarket teman-teman. Di toko-toko itu nggak ada yang jual, padahal di hutan itu banyak sekali. Kalau yang putih ini kita nggak mau ngambil, biarkan saja di hutan ya. Biar hutannya tetap asri, cantik, indah dipandang, dan nyaman. Hutan Transformers to. Oi. Are you humans? All humans. Whoa. Kantaran putih, kantaran putih. Sini, sini. Masya Allah, bener ini kantaran putih ini. Yuk merinding, merinding. Ya Allah bener. Ini.
Hari ini kita benar-benar beruntung teman-teman. Kita menemukan jamur 24 karat. Alhamdulillah masih ada. Dan juga tadi kita menemukan yang warna putih buat pertama kalinya. Yang jamur putih itu namanya sama kantarel, yang kuning ini juga sama kantarel, cuma beda warna saja. Jadi jamur-jamur yang kita ambil dari hutan itu tidak bisa dibudidayakan, tidak bisa dipaksa-paksa, tidak. Dia tumbuh liar begitu saja. Nah, yang jamur putih itu tidak ditemukan di supermarket, di toko-toko tidak ada teman-teman. Walaupun itu musim panas, musim jamur nggak ditemukan. Yang ditemukan di supermarket, di hutan ada itu jamur kuning ini. Nah, kalau jamur yang kuning ini yang kering sekarang ada teman-teman, setahun full ada, tapi yang kering dan 1 kilonya uang Indonesia itu 8 juta. Nah, selama saya tinggal di Norway saya belum pernah beli jamur kuning ini di supermarket teman-teman. Kalau kita beli di supermarket kan enak, sudah bersih, tinggal masak gitu saja. Kalau kita ngambil di hutan kita kan harus kesana kemari, naik turun gunung, karena di Norway itu kan lahannya itu nggak ada yang lurus, naik turun pergunungan. Tapi bagus untuk tubuh teman-teman karena kita di hutan, udaranya segar, di alam yang asri. Jadi selain kita ngambil sayuran organik, kita juga mediasi luar dalam gitu. Bagus untuk otak, untuk tubuh, untuk mata, untuk telinga, dan juga tidak ketinggalan bagus untuk kalian semua. Nah, seperti di vlog-vlog sebelumnya, di vlog hari ini saya juga akan bercerita kalau di hutan Norway itu tidak ada binatang liar. Mungkin ada teman-teman yang baru gabung dengan channel kita ini, belum nonton vlog-vlog sebelumnya. Nah, di negara Norway tidak ada ular, tidak ada ular berbisa. Adanya itu ular, tapi ularnya itu kecil dan tidak berbisa. Kalau di hutan ada binatang liar yang berbahaya, pasti penduduknya sudah lapor ke pengurus kota. Kemudian di tempat-tempat yang berbahaya itu pasti dipagar teman-teman, pasti ditulisin gitu tempatnya bahaya gitu. Jadi penduduknya tahu kalau tempat yang dilewati itu tempat bahaya, jadi lebih waspada. Nah, di negara Norwegia penduduknya suka ke alam teman-teman, di alam hutan, di alam perkarangan, pokoknya di jalan, pokoknya di alam gitu. Nah, kalau kita ketemuan orang di alam itu malah seperti ketemu teman gitu, hai terus senyum-senyum ngobrol. Beda kalau kita ketemu di shopping mall. Di shopping mall itu nggak ada yang hai, nggak ada yang tanya karena sibuk sendiri dengan belanja. Kalau di hutan kan kita santai menikmati alam, menikmati pemandangan, nggak ada harus beli ini milih-milih kan nggak ada. Jadi kalau kita pergi ke alam itu kan lebih rileks gitu ya, beda sama kalau kita pergi ke shopping mall. Deilig.
ya udah mangin aja. Tama, follow naman. Terus. Oh. Nah, kita nyari jamurnya itu bisa di mana saja teman-teman, di hutan yang hutannya itu punya pemerintah, hutannya itu punya perorangan, nggak ada larangan teman-teman karena sudah ada hukumnya, siapa saja penduduknya bisa ke alam tanpa ada batasan. Di pekarangan orang juga bisa, tapi pekarangan yang luas nggak ada rumahnya. Kalau ada rumahnya ya nggak boleh, tentu saja nggak boleh, itu kan mengganggu privasi orang. Ah, ini ada. Naik kuda. Jadi di setiap musim panas tiba, kita bisa belusukan, keluyuran di hutan di mana saja teman-teman. Di lain kota juga bisa, pokoknya semaunya kita saja. Yang penting kita nggak merusak hutan. Yang terpenting kita nggak memotong kayu, kita nggak bawa pulang kayu, kita nggak merusak kayu-kayu yang liar di hutan atau di perkarangan. Dan juga kita nggak buang sampah di hutan, di pekarangan. Nah, saat musim panas tiba, penduduknya dilarang nyalain api di hutan, di pekarangan teman-teman, karena itu musim panas, nanti bisa bahaya. Walaupun itu hutannya hijau, nggak ada rumput kering, itu bisa membahayakan. Jadi di setiap jalan masuk pekarangan, jalan masuk hutan itu ada tulisan dari pemerintah atau pengurus kota, dilarang bakar-bakar gitu. Itu mulai kalau nggak salah Juni sampai Oktober atau September. Kemudian musim dingin tiba, musim salju, baru boleh bikin api unggun di hutan, bakar-bakar sosis atau bakar-bakar makanan atau bikin api unggun untuk menghangatkan badan, baru boleh. Bener-bener kuning. Oh ya, sehat. Waras? Honami.
Har du funnet noe? Oi, 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 oi. Sånn. Oi, ja, kjempefint. Nah, sudah dulu ya teman-teman vlog hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua dimanapun berada sudah menonton vlog Moda Norway. Semoga vlognya menghibur. Kita jumpa kembali di vlog selanjutnya dengan tema yang lain ya. Dadah, semoga kalian semua mempunyai hari yang menyenangkan bersama orang-orang tercinta. Dadah. Hah?